Dengan tekad yang membara, hati yang diliputi oleh dilema, Mohan akhirnya memutuskan bahwa ia tak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan oleh Ormis, Mohan seperti dipenuhi oleh bayangan wajah-wajah sahabatnya, anggota band Six Play, Akila, sang manajer, dan para penonton yang sudah penuh semangat meneriakkan namanya. Namun di sebuah jalanan, 3 buah anak Ormis menghadang Mohan, memastikan agar ia tidak membelot dari rencana mereka. Tapi mereka salah menilai. Mereka lupa bahwa Mohan bukanlah orang biasa. Ia adalah petarung jalanan yang tangguh yang telah berkali-kali memenangkan pertarungan hidup demi bertahan hidup. Dalam hitungan detik, Mohan melancarkan perlawanan hebat. Dengan refleks yang sangat tajam dan kekuatan pukulan yang berlatih, satu persatu anak buah Ormis dilumpuhkan begitu saja. Tubuh-tubuh mereka tergeletak tak sadarkan diri di gang sempit. Mohan tahu ia tak punya waktu. Ia harus kembali. Ia harus membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya bukanlah pengecut. Ia harus memenuhi janjinya pada sahabat-sahabatnya untuk menciptakan kenangan terakhir bersama sebelum kelulusan di Tita Persada. Namun, di balik keberhasilannya lolos dari pengepungan itu, ada badai besar yang mulai mendekat. Matthew, otak di balik Ormis, sangat murka atas pengkhianatan Mohan. Baginya, ini bukan hanya sekedar pembangkangan. Ini adalah tamparan keras yang mengancam reputasi dan rencananya. Dan Matthew tidak akan diam begitu saja. Dengan penuh amarah, Matthew mulai menggerakkan orang-orangnya. Ancaman kini mulai mengarah kepada mereka yang paling dekat dengan Mohan. Catalina, yaitu sahabat di sini, sahabat photoshoot Mohan. Dan Akila, sang manajer Six Play yang selalu ada mendukung band. 2 orang yang kini menjadi target berikutnya sebagai balasan atas keberanian Mohan yang memilih untuk melawan. Hari itu belum sepenuhnya selesai saat pensi. Di balik sorotan lampu dan sorak penonton, bahaya tengah merayap pelan-pelan. Dan Mohan yang kini kembali memacu motornya menuju panggung, tidak tahu bahwa taruhannya kali ini jauh lebih besar dari sekedar penampilan di atas panggung. Sementara gemerlap panggung pensi masih menyala dan sorakan penuh penonton belum meredah di sisi gelap. Dari perayaan itu, badai besar tengah mengendap-endap datang. Matthew, pemimpin kelompok misterius itu atau Ormis yang telah dikhianati oleh Mohan, kini bergerak cepat dengan rencana plan B-nya dengan dendam yang jauh lebih kejam. Kekalahannya bukan hanya soal harga diri, ini tentang kekuasaan, tentang pesan bahwa siapapun yang melawan Ormis harus membayar mahal. Tak ingin menunda, Matthew mengerahkan orang-orang kepercayaannya menuju lokasi pensi. Di antara mereka, sebagian telah lebih dulu bergerak dalam senyap. Mereka menyusup dengan penyamaran yang membaur di tengah keramaian. Dan di sini, mereka telah menculik Catalina. Orang yang tidak tahu apa-apa kini telah disekap di sebuah ruangan, karena di sini mereka menganggap Catalina teman photoshoot Mohan. Dan di sini mereka sudah menentukan target selanjutnya, yaitu Akila, manajer band Six Play, teman yang selalu berdiri mendukung Mohan dan seluruh tim kini menjadi sasaran utama. Mereka tahu menyentuh Akila berarti menghantam jantung kekuatan Mohan dan mengacaukan keseimbangan yang telah ia perjuangkan. Di tengah euforia pensi seolah berjalan sempurna, ancaman nyata sudah memasuki lingkaran dalam. Matthew dan anak buahnya kini hanya tinggal menunggu momen yang tepat ketika semua lengah dan serangan itu akan dimulai. Di sisi lain, Mohan Harry Fatah belum menyadari betapa dalamnya bahaya yang kini membayangi. Waktu berjalan cepat, dan hanya satu kesalahan saja bisa membuat panggung pensi berubah menjadi panggung kehancuran. Kembalinya Mohan ke acara pensi menjadi momen yang sangat emosional dan penuh haru. Ketika sosok yang muncul di balik tirai panggung, seluruh anggota band Six Play sontak terkejut, lalu disusul sorakan kegembiraan yang tak terbendung. Rasa sedih kecewa yang sempat membayangi mereka lenyap seketika hari itu juga dengan kedatangan Mohan. Air mata haru mengalir, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa ini adalah penampilan terakhir mereka sebagai salah satu band di panggung sekolah. Sebuah perpisahan yang manis, yang hampir saja gagal terjadi.
Namun kini semuanya kembali berada di tempatnya. Mohan kembali mengambil posisi, menggenggam gitarnya, dan memegang mic yang akan tempat ia bernyanyi. Di sisi lain, Akila sebagai manajer mereka tak kuasa menahan air mata. Ia merasa bersyukur dengan bangga sebelumnya. Ia hampir menganggap dirinya gagal, tak mampu membawa Six Play tampil di acara terbesar sekolah. Namun dengan kembalinya Mohan, semuanya menjadi sempurna. Akila tidak hanya bahagia karena band asuhannya akhirnya tampil, tapi juga terharu karena Mohan memilih kembali di saat paling penting meski dalam ancaman. Meski juga dalam tekanan. Itu adalah bukti keberanian dan cinta pada timnya. Saat Six Play mulai memainkan lagu pertama mereka, seluruh penonton sontak bersorak. Suasana pensi langsung membara. Vokal Mohan mengalunkan dengan penuh emosi, diiringi permainan alat musik yang sangat solid dari semua personil. Suasana menjadi hidup, penuh semangat dan kenangan yang tak akan terlupakan. Penampilan Six Play menjadi salah satu puncak acara pensi, menggetarkan hati, membakar semangat, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Bahkan guru-guru dan orang tua yang menonton pun ikut terhanyut. Dan bagi Akila, ini adalah bukti bahwa kepercayaan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan bisa berhasil, sesuatu yang luar biasa. Memang kembalinya Mohan ke acara pensi menjadi puncak yang sangat membahagiakan. Tapi di sisi lain itu juga menjadi pemicu kemarahan besar dari Ormis, Matthew, sang dalang di balik organisasi bayangan itu. Dia merasa dihianati dan dipermalukan. Mohan yang seharusnya datang ke tempat pertemuan justru menghajar anak buahnya dan kembali tampil di panggung pensi. Begitu informasi mengenai potensi serangan balasan Ormis itu sampai ke telinga Harry, ia langsung menaikkan status keamanan menjadi siaga 1. Ia tahu jika Ormis benar-benar marah, mereka akan segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Tak hanya Mohan yang menjadi target, tapi juga orang-orang terdekatnya termasuk Akila dan seluruh siswa Tinta Persada yang juga berada dalam bahaya. Harry segera mengambil alih pusat kendali keamanan. Laptopnya menyala dengan berbagai tampilan CCTV dari seluruh sudut acara pensi. Ia memantau setiap gerak-gerik mencurigakan, memperbesar layar di titik untuk mengamankan situasi dan memastikan bahwa semuanya aman terkendali. Ia juga segera menghubungi Fatah William untuk memperkuat penjagaan fisik. Posisi mereka disebar strategis untuk merespon jika ada terjadi sesuatu yang mencurigakan. Di tengah situasi yang semakin tegang akibat ancaman dari Ormis, Fatah juga menjadi garda terdepan bersama Harry untuk menjaga keselamatan semua yang terlibat dalam acara pensi, terutama anak-anak Six Play yang kini menjadi target potensial. Fatah memahami betul betapa pentingnya peran mereka dalam malam yang bersejarah, bukan hanya pengamanan, tapi juga pelindung bagi semangat dan impian para siswa yang telah berjuang keras mempersiapkan acara ini. Fatah bergerak cepat dengan koordinasi yang solid bersama Harry. Ia menempati posisi strategis dan mengamankan semuanya. Harry terus mengawati lewat CCTV jaringan, sementara Fatah menjaga langsung di lapangan. Dan ini adalah kombinasi yang baik untuk membuat semuanya aman terkendali. Harry, yang selama ini diam-diam menyelidiki setiap sabotase yang dialami oleh Akila, akhirnya menemukan titik terang. Sebagai seorang hacker yang sangat ulung, yang sangat teliti dan penuh perhitungan, Harry tidak tinggal diam saat berbagai insiden mencurigakan terjadi selama acara pensi. Mulai dari baju Akila yang dilubangi, piano yang tiba-tiba rusak, mikrofon yang telah dimodifikasi, hingga sorot lampu yang menyilaukan saat pertunjukan panahan. Dan semua itu membentuk pola yang sangat mencurigakan bagi Harry. Dengan menganalisa rekaman CCTV, menyisir jejak digital kru, hingga memeriksa log perangkat pencahayaan dan audio, Harry perlahan-lahan mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Dalam salah satu rekaman yang sebelumnya tidak aktif, namun berhasil dipulihkan sebagian, ia melihat sosok Cantika yang diam-diam menyelinap ke area belakang panggung. Ia terlihat berbicara dengan salah satu kru belakang, diketahui ia suap, dan bahkan ditemukan jejak login flashdisk yang dimasukkan ke piano elektronik beberapa menit sebelum Akila tampil. Semua bukti itu akhirnya mengarah pada satu nama, yaitu Cantika. Bukan hanya 1-2 kali sabotase itu terjadi,
tapi sebuah rangkaian rencana yang terorganisir dengan tujuan jelas, menghancurkan mental Aquila dan menjatuhkan reputasi di mata semua orang, terutama di mata Harry. Namun semua itu justru membuat Harry semakin membuka mata tentang siapa Cantika sebenarnya. Kebencian yang dibalut kecemburuan, iri hati, dan obsesi membuat Cantika menyingkirkan batas moral. Harry tak marah, ia tenang tapi kecewa. Lebih dari siapapun, ia tahu bahwa manipulasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kini, dengan semua bukti di tangan, Harry bersiap untuk menghadapi Cantika. Tak dengan emosi, tapi dengan kebenaran yang akan membuka kedoknya. Karena bagi Harry, melindungi Aquila bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang keadilan. Saat Harry akhirnya berhadapan langsung dengan Cantika, suasana begitu tegang. Tak ada lagi suara keras, tak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Hanya tatapan tajam